dapat 1 subscriber aja udah seneng tuh. Iya. Udah dapat 1 subscriber aja udah seneng. 1 bulan 3 subscriber. Ya seperti itu. Bukan menurut saya sebenarnya, tapi ada studi. Oke. Ada studi yang mengatakan bahwa mayoritas trader itu loss karena faktor money management dan psikologis. Ternyata setelah seminggu, pemenangnya adalah anak kecil itu. Luck for beginner. Iya, pemenangnya adalah anak kecil itu, diikuti oleh si trader profesional, kemudian si buncitnya yang si financial astrologer. Halo Victorian, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di podcast kali ini dengan YouTuber juga di Malang. Dan waduh, jauh nih. Ampun suhu, kita masih jauh dengan Kokonya. Saya panggil Koko, Mas ya? Boleh, terserah. Koko aja deh, karena memang lebih senior dari saya. Kosetio. Selamat datang Kosetio. Terima kasih nih. Saya terima kasih kok sudah mau berkenan hadir di kita. Saya belum kenal, baru kenal hari ini juga. Saya dikenalkan oleh seseorang dan hari ini saya baru kenal. Kok gimana sebagai YouTuber saat ini, sebelum kita bicara yang lain? Hari ini YouTuber gimana? Susah? Gampang? Susah-susah gampang sih di YouTube itu. Susah-susah gampang? Susah-susah gampang, ya. Saat ini berapa informasi guys, Victorian semuanya. Dengan 49.000 ini ternyata tantangannya juga lumayan ya. Tadi baru kita dengar ya sedikit di spill ya. Waduh, semua tergantung viewer ya kok ya, ternyata tidak menentukan dengan subscriber banyak. Iya, ini kalau kita ngomong penghasilan dari YouTube ya, itu memang tergantung viewernya, bukan subscribernya. Iya. Kita mau lihat dulu nih biar Victorian penasaran YouTubernya, coba di YouTube-nya apa biar tahu. Nanti dikasih juga ini ya link. Oke. Kita di description ya, ada YouTube-nya pokoknya. Nama YouTube-nya Setio Wibowo. Oh, Setio Wibowo. Ya. Oke. Kita saksikan. Nah, YouTube-nya Koko ini kontennya tentang apa kok? Tentang trading ya, tentang trading. Oh, trading. Terutama forex sama gold. Ya. Oh, ini Koko berbicara produk atau bicara analisis? Edukasi ya. Jadi materi-materi saya tentang edukasi, kebanyakan soal metode, tapi ada juga soal psikologi dan money management juga ada. Cuman kalau kita bicara netizen, YouTuber itu memang yang paling banyak sih metode ya. Orang lebih excited, lebih banyak viewernya kalau bicara soal metode. Ya. Kalau bicara produk, bicara psikologi, money management ya nggak terlalu. Ya nggak terlalu mereka butuhin sebenarnya. Ya, karena yang buat cuan adalah metode mereka ingin. Iya. Padahal iya. Ini nih YouTube-nya Kosetio ada waduh. Kalah kita nih bro. Baru 43 bukan 49. Oh 43. Doa itu kok. 43.000 itu udah kita masih jauh. Ayo semangat tuh. Ini YouTube-nya udah berapa tahun? YouTube berapa dan bisa lihat berapa video yang sudah diambil, total video 746 video. Itu termasuk yang live ya. Oh, ini termasuk live. Saya tiap hari kan live di YouTube saya. Jadi itu mungkin yang bikin banyak itu live-nya. Iya. Saya setiap hari live. Kalau live setiap hari. Yang di tab live itu bisa itu saya setiap hari di situ. Nah, kalau live itu setiap hari setiap hari. Oh, kalau YouTube yang tidak live itu ya seminggu 1 kali 2 kali begitu. Seminggu sekali 2 kali. Oh, oke. Live streaming itu pada saat ada berita atau pada saat enggak, setiap hari. Setiap hari jam berapa? Jam 7 malam. Market Amerika. Ini bagi yang belum tahu, ada market pagi yaitu market apa kok ya? Asia, Tokyo. Saya walaupun udah tahu biar Koko aja saya mau wawancarain kok. Berarti kalau siang market London.
dan kalau malam New York ya. New York ya. Dari jam berapa kok itu ya? Tergantung, kalau sekarang daylight saving itu mulai 8:30 ya. Kalau nggak daylight saving itu 7:30. Jadi daylight saving itu dia mundur 1 jam. 1 jam ya. Betul. Sekarang 8:30 ya mulai. Sekarang 8:30 dari mulai November lalu. Oh iya 8:30. Jadi Koko live-nya 8:30. Oh enggak, tetap jam 7. Tetap malam. Tetap jam 7 ya. Oh iya, ini ada berita ya. NFP ini. Nah, kalau khusus gitu bahas tentang berita ya. Ini akan berita-beritanya. Oh, kalau nggak ada berita tetap Koko aja ya. Aja ya. Oke. Bagi Victorian semuanya, kalau mengetahui pingin buka YouTube-nya, namanya Setio Wibowo ya. Pakai Y. Oke. Yang bikin banyak ya ini, karena ini setiap hari. Berarti pengaruh juga live streaming ya kayaknya. Oke. Sejak kapan kok ini mulai Koko YouTube ini? Saya bikin akun YouTube tuh 2018 ya, tapi cuman baru aktif itu 2019 akhir, 2020 awal. Apa yang mendorong Koko mau buat YouTube ini? Ya pertama iseng aja sih, cuma suka karena sebenarnya salah satu tujuan saya buat YouTube itu untuk dokumentasi saya sendiri. Kalau saya belajar kan kadang lupa, ya udah saya nonton aja video saya sendiri gitu. Oh, awalnya gitu. Iya, pertama-tama ya dapat 1 subscriber aja udah seneng tuh. Iya. Udah dapat 1 subscriber aja udah seneng. 1 bulan 3 subscriber. Ya seperti itu, awalnya memang seperti itu. Cuman ya karena memang suka aja sih. Kalau nggak suka, nggak ada passion kan pasti berhenti tuh. Mohon maaf, Ko Setio ada kegiatan lain selain YouTube ini sebelumnya? Ada. Kemudian memilih untuk YouTube tadi berarti Koko punya kegiatan di luar? Sebenarnya begini, saya itu sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2008. 2008 itu saya kan ada sampingan sebagai instruktur forex, tapi dia di lembaga keuangan yang basisnya di Amerika Serikat. FX Instructor dulu namanya, cuman sekarang dia udah tutup. Oh, dari dulu. Nah, itu sejak tahun 2008 sampai 2019 itu. Wow, hampir 11 tahun. Iya, lama juga saya di situ. Terus kemudian dari situ luar juga negeri forex. Iya, di Amerika Serikat sebagai instruktur. Sebagai instruktur, sebagai mentor, analis juga di situ. Kemudian instruktur itu ngajar. Iya, ngajar. Dia masih secara online apa offline? Online. Oh, zaman segitu sudah online. Iya. Itu kalau seingat saya termasuk perusahaan pertama yang dia mulai edukasi online seperti itu ya. Dulu pakai apa sih? Apa? Dulu pakai apa? Web pakai ngajar online itu pakai apa? Oh, dulu kita dulu kan di bagian kita tuh ada masing-masing ya. Jadi kalau saya memang waktu itu ya cuman kita blog aja, pakai blog terus ada orang tanya-tanya ya kita balas-balas gitu aja. Enggak seperti sekarang ini enggak terlalu seperti itu. Cuman dulu udah ada juga kali yang streaming gitu. Cuman saya enggak webinar kalau web. Iya, ada webinar yang berbayar juga ada. Berbayar di situ juga ada. Seperti itu. Terus analis juga di sebuah broker asing juga. Analis di broker asing juga. Broker asing juga, ya. Itu peminatnya dari orang Indonesia sendiri atau dari? Oh, enggak. Brokernya broker asing ya dari dari seluruh dunia. Yang Koko ngajarin juga yang nonton itu iya, lokal Indonesia yang enggak luar juga. Luar negeri. Speak English dong. English cuman written ya. Jadi tulisan aja bukan verbal. Kalau verbal saya nggak terlalu lancar juga. Terus writernya gimana? Ditolong juga sama Google ya? Enggak juga sih. Kalau tulisan kan bisa. Enak ya. Bisa lah. Oke. Zaman dulu kayaknya belum ada Google Translate deh. Iya, rasanya. Udah ada ya? Tahun 2000 itu nggak tahu sih. Lupa. Cuman saya lupa. Nggak pakai itu. Ada sih kok. 2008 kan ada kok. Ada ya? Ada. Lupa saya. Ada sih. Dulu masih Mozilla. Kalau tahun 2004 Internet Explorer. Terus
Ya dulu Mozilla kayaknya ya. Chrome belum terlalu ini iya, mungkin kan? Chrome belum kayaknya deh. Mozilla sudah itu. Mungkin Mozilla ya. Gambar dunia, gambar bumi, gambar bumi. Ya. Firefox ya. Ya, Firefox. Terus Koko sebenarnya, nah 2008 berarti Koko sebenarnya sudah di dunia trading ini. Saya dari 2000 kan, tahun 2000, terus baru ngajarnya itu 2008. Dulu, pernah bekerja di perusahaan future? Bekerja di tahun 2000 itu tadi? Iya, di broker lokal ya, broker asing rasa lokal mungkin ya. Broker asing rasa lokal mungkin. Kita belum sebut nama bendera nih kok ya. Iya. Nanti kalau sebut ya mereka harus endorse dong ya. Oh berarti dari 2000 sudah bekerja di perusahaan pialang ya? Iya, iya. Kemudian masih terus sebelum 2008 itu atau bekerja sampai 2008 Kokonya di perusahaan pialang lokal? Enggak, saya di perusahaan broker lokal itu cuma setahun. Setelah itu keluar ya sebagai fresh graduate gitu kan. Ya kerja sana, kerja sini di bank apa segala macam, cuman akhirnya balik lagi ke forex trading sendiri. Kenapa? Trading sendiri ya. Kenapa balik lagi forex? Ya passionnya memang di situ. Kenapa passion di situ? Kok penasaran lagi gue kejar. Ya seneng aja, seneng aja. Kok bisa senang aja? Gue kejar nih gue. Itu mungkin sesuatu yang. Ya sebab apa karena money atau freedom style, maksudnya gini, bebas kerja nggak ada. Kalau uang bukan sih. Kalau sebenarnya kalau motivasinya uang, saya udah nggak di sini sebenarnya. Okay. Karena motivasinya ya passion aja, seneng aja lihat chart. Lihat pergerakannya. Charting itu buat saya sesuatu yang saya suka seni. Saya musisi amatir juga kan. Bentar, kalau suka seni lulusannya kuliah apa kok? Oh enggak, saya kuliahnya hubungan internasional di UNER. Malah Iya. Saya kuliahnya hubungan internasional di UNER. Sebenarnya dulu waktu SMA mau kepingin sekolah musik, cuman karena orang tua nggak merestui, jadi ya udah akhirnya sekolah. Aslinya suka musik? Iya, suka musik. Musik apa? Mau kalau kita kembali ke musik dulu, musik apa? Dulu sebenarnya gitar, sukanya gitar. Sampai sekarang tapi kan walaupun nggak sekolah tapi masih bisa main gitar. Ya masih lah, di rumah juga ada piano dan segala macam. Sempat kursus sama bapak dulu kecil. Saya kalau kursus sih sebentar-sebentar ya, 2 bulan, 3 bulan, bosan itu. Aslinya passion merasa di musik. Ya. Kemudian tidak akhirnya disuruh kuliah. Berarti kuliah itu karena orang tua. Saya dulu kan sebenarnya gini, lulus SMA kan kuliah apa? Saya memang orangnya kalau SMA saya di Mojokerto. Jadi ya udahlah, saya dulu ambil pilihan tuh kalau nggak manajemen hubungan internasional, itu aja yang saya pilih kan. Akhirnya tembusnya di hubungan internasional, jadi karena saya suka juga bahasa Inggris kan. Jadi ya, fakultas yang keren-keren memang dulu kalau nggak salah HI gitu ya. HI ya. Setelah lulus kemudian langsung tahu bisnis future, ceritanya gimana? Ada lowongan waktu itu? Enggak juga sih. Saya memang tahu dari sebelum saya lulus ya. Sudah ada informasi. Apalagi juga ada kakak kelas yang Pak Wahyudi yang kebetulan sudah di Victory juga. Jadi iya. Dapat informasi terus gabung gitu. Tapi beda bendera nih sama Pak Wahyudinya. Beda bendera. Oke. Berjalan setahun kemudian mencari pekerjaan di mana-mana. Di mana-mana berbeda. Kemudian kembali lagi di tahun. Kembali lagi. Enggak lama kok. Saya kerja tuh nggak ada yang bertahan lama. Sukanya lebih freedom style gitu ya. Iya, akhirnya balik lagi ke trading. Iya. Kenapa nggak bisnis kan? Bisnis. Ya bisnis sendiri, entrepreneur. Saya ada bisnis kongsi sama kakak juga ya. Oke. Ya pastilah ya. Saya nggak merasa terlalu bakat bisnis lah. Iya, saya nggak terlalu merasa bakat bisnis. Kalau turunan kan pasti jago-jago nih kita. Ya, mungkin passion saya nggak terlalu. Sebenarnya kalau misalkan dengan posisi saya sekarang, saya bisa sih misalkan bisnis, misalkan jualan sinyal atau jualan edukasi. Tapi sebenarnya ini kan juga bisnis, entrepreneur juga kita bisnis. Iya. Self employed ini kan. Saya sebenarnya pingin sih, duit kan semua orang pingin ya. Betul. Cuman nggak tahu ya, kayak nggak bakat aja rasanya. Kayak nggak bakat aja rasanya. Ini kan trading kan duit juga kan.
Iya, duit juga memang. YouTube duit, iya, trading juga duit. Iya, duit. Maksudnya saya nggak pinter marketing, nggak pinter jualan. Saya merasa nggak pinter jualan. Iya, paham maksud. Iya. Tidak mau terlalu agresif ya. Sebenarnya banyak yang ajak saya. Bahkan yang ajak saya bikin broker pun ada. Dari salah satu direktur salah satu broker lokal ya. Bahkan secara kecelakaan gitu ya, beliau masuk di acara live saya. Di acara live saya. Terus habis itu nggak tahu beliau kalau saya lagi live gitu kan. Terus akhirnya setelah live itu menghubungi saya. Aduh, saya bukannya sekarang juga ada tuh yang sudah punya nama, yang kemudian sekarang sudah punya perusahaan sendiri di broker. Iya, yang di Jakarta. Iya. Mungkin emang cepat kaya sih. Cepat kaya sebenarnya gue tuh, menggiurkan gue. Kenapa nggak mau gue? Atau setelah ini kita bicara-bicara. boleh. Cuman sekarang saya juga lagi pilot project, lagi edukasi aja sih. Jadi ya bikin program intensif trading gitu. Baru aja mulai secara online. Ya online. Selama ini sudah bekerja sama kampus belum? Kampus belum ya. Saya ini kan bukan certified ya, bukan certified analis ya. Jadi belajar juga sendiri. Paling tapi buku-buku yang saya baca sama dengan yang dibaca oleh certified analis itu. Tidak apa-apa, sama bisa kok selama itu sama. Ya saya juga bisa menyambungkan kok dengan kampus. Iya serius, bisa menyambungkan dengan kampus untuk kita kerjasama triparty mungkin untuk dengan kampus. Jadi kalau Koko berkenan, jadi nanti urusan dengan kampus dengan Koko secara profesional ada beberapa kampus saya lihat mereka menghargai secara profesional. Ya, gitu. Apa yang sudah diajarkan Koko. Oke, Kok ini tapi selama ini apa yang membuat selama Koko sekian tahun ini pernah nggak ngerasa kayak jenuh YouTube terus? Kalau YouTube-nya iya. Kalau YouTube-nya iya. Pasti jenuh. Jangan YouTube, trading aja kadang jenuh banget gitu ya. Trading aja kadang jenuh banget. Tadi dibocorin Victorian kalau sempat secara penghasilan ini ya. Itu memang sekarang ini keresahan Koko, kan saya ini pendatang baru juga di YouTube baru. Kita baru setahun ya. Setahun. Keluh kesahnya apa nih Kok untuk di dunia per-YouTubean, boleh di spill nih Kok? Kalau kesannya nggak ada sih. Ya paling ada hater cuman nggak terlalu ngefek. Dari sisi YouTube sendiri menurut Koko YouTube-nya gimana? Merekanya memberi support kepada para YouTuber yang baru. Soalnya sekarang algoritmanya sudah atau gimana bahasanya? Saya nggak terlalu paham soal algoritma ya. Tapi sebenarnya sebenarnya YouTube itu kan simple aja, kita bikin konten, orang suka, orang nonton, udah selesai. Itu aja sih sebenarnya. Ada juga kayak pihak ketiga yang menawarkan untuk ini loh, kalau kamu pakai jasa kita nanti YouTube kamu bisa naik view-nya, bisa lebih bagus. Itu ada juga, cuman saya nggak pernah pakai ya. Saya tahu ada beberapa broker yang pakai jasanya itu agar supaya ya itu semacam ya bisa dikatakan itu ada softwarenya, ada konsultannya juga, ada sisi konsultannya juga, caranya untuk gimana untuk naikin viewer atau naikin subscribernya. Ya, seperti itu. Ada ya, mahal ada. Pasti. Nggak terlalu mahal sih, apalagi kalau untuk broker saya kira murah. Ini apa nama istilahnya? Ini YouTube ini kok pure untuk membahas di luar. Ya. Gitu kan. Tapi kok kan kita sudah tadi banyak bicara tentang proses awal Koko jadi YouTuber. Iya. Yang sudah 43.000, kita doakan 50.000 kok. Amin. Nah, kok saya ingin tanya, apa sih, kau kan sudah banyak sering menasihati banyak orang ya dalam trading. Sebenarnya yang membuat orang, sebenarnya kan kau tahu sendiri ya, orang tidak terlalu, sebagian besar pemahaman terhadap trading bukan hanya bicara belum paham, tapi persepsi mereka terhadap trading itu banyak minusnya. Iya kan, artinya banyak ruginya. Ya. Menurut kau kenapa sebenarnya? Bukan menurut saya sebenarnya, tapi ada studi.
Ada studi yang mengatakan bahwa mayoritas trader itu loss karena faktor money management dan psikologis. Itu sebenarnya saya sudah pernah bahas di YouTube saya. Jadi studi itu mengatakan begini. Jadi mayoritas trader itu sebenarnya mereka punya winning rate yang bagus. Mereka punya winning rate yang bagus, artinya apa? Ini trader-trader ini mereka tahu cari peluang sebenarnya, sudah pintar, udah jago. Tapi kelemahannya adalah kalau loss banyak, kalau profit dikit. Kalau loss mereka nahan, kalau profit mereka cepat ambil gitu. Itu masalah yang sebenarnya. Dan itu adalah sebuah studi ya. Kalau misalkan pendapat saya orang bisa bantah sana bantah sini, tapi ini ya sudah saya kasih aja studinya. Ya masuk akal sih studi hasilnya memang begitu kan kenyataan. Dan dari sudut pandang psikologi itu memang berkaitan dengan apa yang namanya gambling mentality. Apa itu? Jadi ya gambling mentality, mentalitas gambling. Jadi orang trading itu banyak yang mentalitasnya itu gambling. Jadi risk per trade-nya terlalu besar dan sebagainya. Which is menurut saya itu nggak masuk akal. Karena metode analisa teknikal, fundamental itu sebenarnya dia hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah trade yang banyak. Oleh karena itu kan ada yang namanya hukum bilangan besar. Ada hukum bilangan besar itu hukum statistik. Jadi kita nggak bisa menilai tradingan seseorang atau tradingan kita itu bagus atau tidak misalkan dalam 10 kali trade atau misalkan dalam 100 kali trade, itu nggak bisa. Jadi itu harus dalam banyak trade, artinya banyak sampelnya baru kita bisa mengatakan oh probabilitas trading itu seperti ini. Kita nggak bisa misalkan dulu ada saya pernah bahas juga di YouTube saya, ada penelitian oleh sebuah lembaga psikologi. Jadi ada 3 orang yang di kontesin trading. Antara pertama itu seorang financial astrologi, dia pakai astrologi trading. Yang kedua adalah investor profesional yang pakai analisa teknikal. Dan yang ketiga itu adalah seorang anak kecil berumur 4 tahun. Nggak ngerti apa-apa. Baca aja mungkin belum bisa lancar. Ternyata setelah seminggu, pemenangnya adalah anak kecil itu. Luck for beginner. Iya, pemenangnya adalah anak kecil itu, diikuti oleh si trader profesional, kemudian si buncitnya yang si financial astrologer. Nah, terus kemudian si trader profesional itu dia bilang begini, kalau saya sih nggak terlalu kaget dengan hasil ini, karena dalam jangka waktu seminggu, itu gambling, bukan investing atau bukan trading, itu namanya gambling. Makanya ada istilah luck for beginner ya. Iya, artinya apa? Kalau kita bicara soal jangka waktu pendek, jangankan 1 minggu ya, mungkin kita bisa bilang 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun pun, bahkan mungkin 2-3 tahun pun. Orang baru bisa aja profit. Iya, bisa aja profit, karena kalau kita bicara soal jangka waktu yang pendek, misalkan 1 minggu, maka skill nggak terlalu relevan. Iya. Skill jadi nggak relevan. Oleh karena itu bisa menang nih si anak kecil nih. Dia milihnya ngawur aja sahamnya. Jadi itu menurut saya yang orang otomatis berarti orang harus juga penentuan orang itu trading bagus atau tidak adalah konsistensi atau probabilitasnya. Dan itu timeline-nya tidak pendek. Enggak. Untuk kita bisa melihat konsistensinya itu tadi begitu. Analisa teknikal itu dia hanya bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Koko, untuk kita meraih kemenangan atau meraih profit dalam hal trading itu hal-hal apa aja yang mempengaruhi, yang harus kita perlu pelajari? Ya kalau menurut Alexander Elder itu kan ada 3M ya.